Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Teman-teman, sahabat-sahabat semuanya yang jauh di sana, yang dekat di sini semuanya, mudah-mudahan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Yang menyimak dan yang menyampaikan mudah-mudahan menjadi amal jariah, amal yang selalu limpahan rahmat, limpahan pahala, limpahan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, sahabat-sahabat semuanya, yang akan kami sampaikan pada kesempatan ini yaitu tentang haji. Tutorial masalah haji. Ini kemarin saya ucapkan selamat kepada tetangga, teman-teman, sahabat-sahabat semua yang hari ini melaksanakan ibadah haji di Makkahul Mukarramah. Selamat ya, sudah banyak yang nyampe di Mekah, sudah banyak yang nyampe di Arab Saudi. Mudah-mudahan hajinya menjadi haji yang mabrur, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ciri-ciri haji yang mabrur itu atau haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, datangnya haji itu bisa membenahi diri kita sendiri, hatinya lebih baik, ke tetangga juga lebih baik. Asalnya dia medit, ketika pulang lapang ya, dermawan, suka asalnya dari rumah tidak suka menolong orang lain, tapi ketika pulang dari haji suka menolong orang lain. Dan ibadahnya, kalau kemarin mungkin sholat 5 waktunya bolong-bolong, ketika ketika pulangnya dari haji, maka sholatnya tidak bolong-bolong. Biasanya dari selesai sholat langsung selesai, tapi ketika datang haji langsung sholat itu ada wiridan ditambah mengingat kepada Allah. Itu ciri-ciri haji yang mabrur, ciri-ciri hajinya yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, teman-teman, sahabat-sahabat ya semuanya, saya hari ini adalah mau menyampaikan tentang haji. Ini penting dan memang banyak yang tanya kemarin itu loh. Karena haji itu ada sebagian yang mengatakan tidak wajib. Ada yang mengatakan haji itu tidak apa-apa, ada haji yang penting sudah umroh gitu. Kan begitu, banyak yang begitu. Tidak apa-apa haji, tapi yang penting sudah umroh. Padahal haji dan umroh itu berbeda, sahabatnya. Haji itu sesuatu kewajiban yang harus kita laksanakan, bila mampu ya, itu haji. Kalau umroh itu bisa 1 kali, bisa 2 kali, 3 kali. Umroh itu kan sama dengan ziarah ya. Jadi umroh itu sama dengan ziarah, menambah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahasa kerennya sekarang ini kan kalau umroh itu pariwisata religi kan begitu. Lebih ke itu kalau umroh. Kalau haji itu wajib ya. Kalau haji itu wajib bagi semua orang. Rukun Islam kan ada 5 ya. 1, rukun Islam ada 5. 1, membaca syahadat ya. 2, sholat ya. 3, puasa. 3 zakat, 4 puasa ya. Kok kebalik. 5 naik haji. Nah, ketika naik haji ini kan masuk rukunnya Islam yang ke-5. Jadi rukun Islam yang nomor 5 itu naik haji ya. Tapi bila mampu, maksudnya mampu apanya? Mampu perjalanannya, mampu ongkosnya, mampu memberikan makan keluarganya ketika ditinggal haji, mampu fisiknya. Itu kemampuan kita. Wajib kita melaksanakan haji ya. Bukan sunnah. Haji itu wajib bagi yang mampu. Masuk nomor
rukun Islam masuk nomor 5. Rukun itu apa? Rukun itu sesuatu yang harus kita kerjakan. Sesuatu yang harus kerjakan itu rukun, wajib kita laksanakan, ya. Wajib kita lakukan, ya, ya. Jadi haji itu bukan sebuah mainan, bangga-banggaan, terus apa, senang-senangan sama istri sama keluarga di Mekah, bukan begitu. Wajib, ada kewajiban-kewajiban yang harus kita lakukan. Kalau kewajiban-kewajiban itu tidak dilakukan, maka hajinya ya tidak bisa dinamakan haji. Ya haji juga, tapi haji songkoknya saja, songkok putih. Nah, tapi ketika ada pulang haji tidak dipanggil haji, marah-marah, ya. Datang umroh sudah, tapi tidak dipanggil abah, marah-marah. Pulang tidak dipanggil Pak Haji, marah-marah. Ya, itu kan bukan ciri-ciri orang yang diterima hajinya, ya. Urusan orang manggil abah, manggil haji, kan urusan orang. Mau dipanggil apa ya terserah, kan begitu. Yang penting ibadah itu diterima atau tidak, yang tahu itu sebenarnya kita sendiri yang melaksanakan haji itu. Jadi mabrur apa tidak, ya orang kita sendiri yang tahu. Kalau orang itu merasa lebih baik diri kita sendiri, ya itu diterima. Itu namanya haji mabrur, ya. Itu namanya haji mabrur. Kalau datangnya tambah parah, ya. Biasanya sholatnya cuma bolongnya 1 sebelum haji, tapi ketika datang haji bolongnya sampai 5, sampai 3, sampai 2. Itu kan tambah parah. Itu bukan ciri-ciri orang yang diterima hajinya, ya. Itu hati-hati, tetap istiqomah. Nah, ketika melaksanakan haji, ya ada kewajiban-kewajiban yang harus kita laksanakan. Di antaranya apa saja? Ini saya bacakan. Arkanul haji. Arkanul haji utawi iku pira-pira rukun haji. Jadi ini ada berapa rukunnya haji, ya. Rukun haji itu apa? Rukun haji itu sesuatu yang harus kita kerjakan, sesuatu yang harus kita lakukan, sesuatu yang harus kita penuhi. Kalau tidak dilakukan, tidak dipenuhi, maka hajinya tidak sah, hajinya batal, tidak sah, atau tidak memenuhi syarat untuk rukun haji itu. Jadi rukun itu sesuatu yang harus kita kerjakan. Apa yang pertama? 1, an-niyatu, niat, ya. Yang pertama niatnya jangan sampai keliru, niatnya jangan sampai salah. Jangan hanya melaksanakan pariwisata religi, tapi niat melaksanakan kewajiban kita sebagai umat Islam kalau kita melaksanakan ibadah haji, ya. Kalau tidak mampu jangan dipaksakan, ya. Sama dengan saya kan belum haji, ya. Ya gimana lagi kalau belum punya uang, belum mampu, jangan dipaksakan. Ada teman saya kemarin daftar haji, ya, tapi dapat hutang dari BRI, angsuran dan bayarannya saja banyak. Ketika mau dimakan pun kadang susah, tak pernah sedekah ke orang lain, itu kan tertukar, ya. Kalau kita mampu, ya. Kalau belum mampu, jangan sok mampu, ya. Wong sedekah kadang 50.000 eman kepada tetangga kita, padahal tetangga kita kelaparan, tetangga kita butuh bantuan, tetangga kita butuh pertolongan. Nah, ada tangganya pinjam duit 50.000, pinjam duit pun kan pinjam untuk dimakan tiap hari, gak dikasih, malah daftar haji dapat cicilan dari BRI. Itu kan sudah kan memang wajib haji, tapi kan tidak mendahulukan hal-hal yang urgen, hal-hal yang lebih penting. Jadi jangan salah niat. 1, 2, al-wukufu bi Arafah, wukuf in dalam Arafah. Wukuf, ya. Ini yang nomor 2, rukun haji yang harus kita lakukan, wukuf in dalam Arafah, wukuf, ya. 3, tawaf. Tawaf itu mengelilingi Ka'bah, ya, mengelilingi Ka'bah. Itu biasanya sebanyak 7 kali. 7 keliling itu loh, 7 kali. Itu yang tidak kuat biasanya pakai roda itu. Yang kuat bisa di
dekat, bisa di pinggir, bisa di atas, misalnya bisa di lantai 2, ada apa. Yang penting niat mengelilingi Ka'bah. Atau tawaf itu nomor 3. Nomor 4 as-sa'yu. Jadi nomor 4 itu sa'i ya. Sa'i itu selesai tawaf itu biasanya sa'i. Sa'i itu apa? Berlari dari kecil seperti orang hamil itu sebanyak 7 kali. 1 2 1 2 1 2 itu biasanya. 1 2 3 4 5 6 7. Nah, setelah sa'i al-khalqu wat taksiru, cukuran, namanya tahallul ya. Jadi selesai sa'i itu biasanya tahallul. Tahallul itu apa? Tahallul itu mencukur rambut. Ya, mencukur rambut sebagian saja, bisa 2, bisa 3, bisa 5, gundul semua ada apa? Boleh. Nah, mencukur rambut. Biasanya bawa gunting ketika itu. Kalau kita lupa ada bawa gunting ya pinjam ke mutawif itu, ya pinjam ke teman-teman yang lain. Ya. Jadi ini rukun haji yang harus kita penuhi ya. Kalau kalau tidak dipenuhi ini ya ini aturan syariat kan, aturan kitab, aturan yang ada. Kalau tidak dipenuhi ya bisa tidak sah, sama dengan sholat tidak wudhu kan tidak sah. Sholat itu wajib kan, wudhu itu sunnah. Tapi kalau kita sholat tidak wudhu kan gimana? Begitu ya. Ini pengertian yang sederhana, ini penjelasan yang sangat sederhana, tapi saya jawab dengan detail ya. Ini mungkin bisa menjadi tambahan cerita ya, tambahan pengetahuan bagi yang membutuhkan. Mudah-mudahan dengan tambahan syariat ini bisalah menjadi tambahan informasi, tambahan ilmu lah. Kalau hal yang salah dan keliru mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Dan teman-teman semua mudah-mudahan dalam doa Allah Subhanahu wa taala, dan juga yang belum bisa dan mampu daftar haji atau ibadah haji, mudah-mudahan disegerakan untuk daftar ibadah haji, termasuk saya. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu ya yang bisa kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf yang tidak terkira. Kami wallahul muwaffiq